Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 24 September 2020. Marilah kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, ajarilah kami mengimani Dia yang bagikan Elia baru, mengajar kami yaitu Yesus Putramu yang membaptis kami dengan Roh Kudus, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit di antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam kehidupan kita kadang-kadang melihat ke belakang, flashback. Seperti seorang yang membom Hiroshima dan Nagasaki. Setelah melihat hasil kerusakan dan juga berapa orang yang meninggal, dia menyesal. Dia meratapi hari-hari yang telah dia lewati. Karena dia berpikir bahwa cukup banyak orang yang tidak berdosa yang mati sia-sia. Penyesalan itu menghantui dia. Maka kemudian untuk merefleksikan diri, dia melepaskan semua pangkat-pangkat dan juga harta-harta yang telah dia kumpulkan dan masuk biara terapis sampai akhir hayatnya. Saudara terkasih, penyesalan adalah hasil dari kesalahan masa lalu. Yang pada saat dimana kita melakukannya, kita merasakan sebuah kenikmatan, kemanisan. Namun berdampak negatif. Baik bagi orang lain maupun diri sendiri secara rohani. Pengalaman ini dialami juga oleh Herodes sebagai raja. Dia tetap manusia biasa. Yang punya rasa, punya suara hati. Ketika dia kasmaran dengan Herodias, lupa segala-galanya. Pokoknya kenikmatan itulah yang menghantui dirinya. Dan menjadi sesuatu yang paling menyenangkan saat itu. Bahkan kemudian dia juga memberikan kepala Yohanes. Hanya untuk apa? Kesenangan. Hanya untuk gengsi. Dan proyek-proyek untuk menyenangkan Herodias. Kita diingatkan pada zaman kita. Ketika kita berkuasa, harap kita berhati-hati. Kita melaksanakan pekerjaan kita dengan hati, tetapi juga kita harus hati-hati. Karena apa? Makin tinggi, angin makin kencang. Harus ada kebijaksanaan dan menggali hidup rohani. Kekuatan Yesus ada pada menggali hidup rohani. Demikian pula para santo santa. Membuat dirinya terisi dengan terang Roh Kudus. Sehingga menjaga hati, menjaga pikiran, dan juga menjaga perbuatan. Yohanes tentu sebagai orang yang sudah melaksanakan tugas kepada Herodes, merasa puas secara batinnya walaupun risikonya besar. Dan dampaknya saat ini dalam Injil bagaimana Herodes gelisah. Gelisah karena kesalahan
dan dosa-dosa yang telah lewat. Antara lain telah menghilangkan nyawa orang hanya untuk sekeping kenikmatan, memenjarakan orang hanya untuk gengsi, prestise. Namun manusia yang punya suara hati yang terus bertanya-tanya dan menghakimi diri sendiri. Bila kita melakukan hal-hal yang salah, maka dia akan terus memberontak, mengkritisi kita. Mengapa hal itu kamu buat? Mengapa hal itu terjadi? Terutama ketika kita memasuki masa usul, masa tua. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal positif, maka semuanya akan menjadi baik. Kita merasa puas batin kita. Pertanyaan Yohanes, siapakah gerangan dia? Takut. Kenapa? Sudah melakukan hal-hal buruk. Maka ketika kita berkuasa, kita perlu memperhatikan hal-hal itu. Kita sudah diingatkan dengan pengalaman Yesus di padang gurun tentang harta. Ketika berkuasa, kita punya kesempatan, kita bisa mengumpulkan begitu banyak uang untuk kesenangan-kesenangan. Kita bisa membeli apa saja. Kita bisa buat proyek mana saja, dengan siapa saja. Kita bisa bersenang-senang. Pertanyaannya itu uang siapa? Yang kedua, tahta kekuasaan. Kita bisa memenjarakan orang, kita bisa menyudutkan orang, kita bisa buat apa saja. Semana-mana pun kita bisa buat, tetapi semuanya itu sebab akibat. Juga cinta. Kita bisa melakukan apa saja ketika kita muda. Kita bisa bersembunyi di mana saja, tetapi suara hati terus akan menghantui kita. Seperti Herodes. Maka kita belajar dari Herodes. Suara hati tidak mati. Biarpun kita matikan pelan-pelan, dia akan hidup kembali. Karena apa? Jangan lupa. Apalagi kita yang sudah dibaptis, diterangi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak rela kalau kita berbuat aneh-aneh. Pada waktunya kita menyesal. Dan penyesalan itu mengeluarkan air mata. Maria Magdalena yang dikenal sebagai wanita pecundang laki-laki menyesal. Dan setelah dia menyesal, memperbaiki diri dalam proses mengasihi Yesus. Sampai ketika Yesus dikubur tidak ada, dia yang paling ribut. Dia mencintai Yesus secara rohaniah. Maka mari kita diajak oleh bacaan pada hari ini untuk melihat langkah-langkah kita, program-program kita, dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Kalau itu baik, kita lanjutkan. Yang tidak baik, kita buang. Sehingga kita boleh menikmati hari-hari tua kita pada waktunya. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepadaku. Dalam situasi bagaimanapun juga, Engkau menuntun kami. Dalam suka, dalam duka, dalam derita, dalam kecemasan Engkau ada. Dan Engkau senantiasa setia. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas cara Engkau bergaul dengan manusia. Engkau bersabda kepada kami, manusia dengan darah dan daging hendak mengajarkan kebijaksanaan hidup. Semua tetaplah demikian adanya, dan semoga Engkau selalu mendampingi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat beraktivitas.